Get it when I get back. Halo adik-adik semuanya. Semangat ya adik-adik. Jumpa lagi dengan kami di sini. Bersama saya Kak Lina. Ada Kak Ti, Halo. Mas Ivan, dan Mas Ada. Nah, semangat ya adik-adik. Pasti dong. Iya, betul, Putih. Nah, adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, biarpun kita melaksanakan ibadah secara online, tetapi adik-adik percaya, tetap semangat bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir di rumah adik masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu, ada pesan ini sedikit dari Kak Ti. Ada apa ya Kak Ti? Oh iya, hampir lupa. Untung diingatkan Kak Lina. Adik-adik jangan lupa untuk disiapkan persembahannya dulu ya, supaya nanti sudah siap ya. Sudah siap belum persembahannya? Kalau belum ya sekarang disiapkan dulu. Kalau sudah ya bagus ya. Nanti adik-adik bisa dimasukkan persembahannya di dalam tempat khusus untuk persembahan kalau yang sudah punya ya. Tapi kalau belum punya nanti adik-adik bisa masukkan di amplop dan amplop tersebut ditulis sekolah minggu lalu dititipkan ke papa, mama, ayah atau ibu kalian yang akan ibadah onsite di gereja. Oke? Baik, itu Kak Lina pesannya. Oh iya, makasih Kak Ti. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Tetap semangat ya adik-adik, karena api Kristus sudah menyala. Tepatnya ini adalah hari Pantekosta adik-adik, saatnya turunnya Roh Kudus. Nah, kita tetap semangat ya adik-adik, kita nyanyikan api Kristus sudah menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat ya, tetap bersukacita. Tetapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, sebaiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Lipat tangan, tunduk kepala, pejamkan mata. Nah adik-adik, saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengadakan sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu hadir, selalu ada buat setiap kami anak-anak-Mu. Jika sebentar kami akan mendengarkan cerita atau firman dari Tuhan, ajarlah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, apa yang mau Tuhan dalam kehidupan kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak Lina ya. Iya, betul Kak Ti. Nah, sebelumnya kita harus siapkan hati kita, pikiran kita, supaya tertuju kepada Tuhan. Untuk itu, untuk mempersiapkan diri, kita akan memuji Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Indah. Monggo Kak Indah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini, hari Minggu apa ya dalam kehidupan orang Kristen? Ya, betul sekali. Hari Minggu ini adalah hari Pentakosta. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu hari Pentakosta? Betul sekali. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan ceritanya. Sekarang, kita berdoa dahulu sebelum membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu, meskipun kami terpisahkan oleh jarak, tapi kami boleh bersatu di dalam hati bersama teman-teman kami, bersama saudara-saudara seiman kami untuk beribadah pada minggu ini. Biarlah kiranya firman-Mu, cerita yang akan kami dengarkan pada hari ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar pembacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang bercerita tentang kisah turunnya Roh Kudus atas para murid. Pertanyaannya adalah, apa dampak peristiwa tadi bagi para murid? Sekarang ini ada peristiwa pandemi COVID-19. Semua orang merasa takut, bahkan ada yang berlebihan takutnya. Nah, pada waktu Pentakosta, turunnya Roh Kudus ternyata berdampak bagi para murid. Dan dampaknya itu luar biasa. Para murid yang pada waktu itu merasa takut karena ditinggal oleh Tuhan Yesus yang naik ke surga, dan mereka tidak berani keluar bertemu dengan banyak orang. Pada hari itu, ketika mereka sudah menerima curahan Roh Kudus, mereka kemudian keluar dari rumah
tempat di mana mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka kemudian menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka? Adik-adik, mereka bersaksi tentang Tuhan kepada banyak orang. Tuhan sudah memberikan suatu tanda yang luar biasa untuk mereka. Mereka yang tidak mengetahui bahasa-bahasa lain selain bahasa mereka pada waktu itu, mereka bisa berbahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang dari segala penjuru yang pada waktu itu hadir di Yerusalem. Nah, adik-adik, keberanian yang luar biasa muncul dalam diri mereka. Mereka kemudian menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, sehingga semua orang mendengarkan cerita mereka. Kesaksian mereka. Mereka kemudian menjadi tahu siapa itu Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu, ada begitu banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita teladani dari apa yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu? Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai anak-anak yang telah mengenal Tuhan Yesus, maka adik-adik juga telah dikaruniai oleh Roh Kudus. Adik-adik dikaruniai keberanian untuk menceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Tentang kebaikan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan adik-adik. Nah, ceritakanlah itu kepada siapapun yang adik-adik temui dalam kehidupan ini. Jangan takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Jangan takut untuk menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita semua. Adik-adik, selain itu, jangan pernah malas, jangan pernah takut untuk mendoakan siapapun juga dalam kehidupan ini. Karena kita dikehendaki oleh Tuhan untuk terus menyatakan kerinduan kita, apa yang kita harapkan melalui doa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah cerita tentang turunnya Roh Kudus kepada para murid tidak berhenti hanya sebagai cerita, tetapi cerita tadi memberi semangat, memberi keberanian bagi kita untuk juga berani menceritakan tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Demikian cerita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan cerita tentang turunnya Roh Kudus pada para murid. Biarlah kiranya keberanian para murid juga menjadikan kami anak-anak-Mu untuk berani bersaksi, bercerita tentang kebaikan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, senang sekali ya adik-adik sudah mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Dan yang tidak kalah lagi kita sudah mendapatkan Roh Kudus. Ya. Nah, karena kita sudah mendapatkan Roh Kudus, jadi kita harus berani menjadi laskar Kristus. Adik-adik berani tidak menjadi laskar Kristus? Berani Kak Ti. Bagus ya, kita semua harus berani menjadi laskar Kristus. Kalau begitu kita menyanyi yuk, laskar Kristus. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya
Adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Buka tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sudah boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan, dan selanjutnya kami mohon Engkau pimpin dalam kehidupan kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, dan mampukan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Pesan Kak Lina dan Kak Ti, adik-adik tetap semangat. Sebab Tuhan selalu mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Semangat menjalani hidup, rajin berdoa, rajin baca kitab ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Sampai Minggu. jumpa lagi, selamat hari Minggu. Dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.